Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NPM 23150611111. Di sini saya akan menjelaskan terkait topologi yang digunakan oleh Krakatau IT. Sebelumnya di sini kita akan membahas yang pertama adalah pengenalan topologi dan jenis-jenisnya, kemudian topologi yang digunakan oleh Krakatau IT serta alasan dari penggunaan topologi tersebut. Topologi sendiri adalah cara atau metode yang digunakan dalam menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain yang membentuk suatu jaringan. Dalam hal ini sebagai contoh, apabila komputer A ingin berhubungan dengan komputer B, maka komputer A dan komputer B perlu terhubung menggunakan kabel. Salah satunya adalah kabelan. Kemudian untuk jenis-jenis dari topologi itu sendiri itu terdapat yaitu topologi bus, ring, star, mesh, tree atau pohon, serta topologi hybrid. Kemudian untuk topologi bus itu sendiri dapat kita lihat komputer antara satu komputer dengan komputer yang lain di sini saling terhubung menggunakan satu kabel, yang dimana pada topologi bus itu sendiri apabila terjadi kerusakan di tengah-tengah sambungan ini, maka komputer lainnya akan mengalami efek yaitu tidak dapat mengakses komputer lain. Hal ini terjadi dikarenakan apabila suatu jaringan ini rusak, maka tidak ada jaringan lain yang dapat digunakan untuk saling terhubung, yang dimana ini merupakan salah satu kekurangan dari topologi bus. Tetapi pada topologi bus itu sendiri dia memiliki kelebihan, yaitu mudah dibuat serta sangat ramah untuk pemula. Kemudian terdapat pula topologi ring. Pada topologi ring ini sendiri dia terhubungnya bukan dalam satu jaringan utama, tetapi terhubung antara satu device dengan device lainnya. Sebagai contoh, device 1 terhubung dengan 2, 2 dengan 3, dan seterusnya. Pada topologi ini sendiri masih memiliki kekurangan yang sama seperti topologi ring, yaitu apabila salah satu device mengalami masalah atau gangguan, baik secara koneksi maupun secara perangkat hardware, maka jaringan tersebut akan terputus. Tetapi di sini jaringan tidak terputus sepenuhnya. Apabila pada komputer device 1 ini mengalami kendala, maka device 6 tetap akan bisa mengakses device 2, tetapi dia akan menggunakan rute yang lebih jauh, yaitu menuju device 5, device 4, device 3, baru bisa ke device 2. Dibandingkan apabila device 1 berfungsi dengan baik, maka device 6 hanya perlu melalui device 1 untuk menuju ke device 2. Tetapi pada topologi ini juga apabila device 6 ingin mengakses device 3, kemudian device 4 ingin mengakses device 1, ataupun device 2 ingin mengakses device 5, maka dia akan melewati jaringan yang sama. Kemudian ada topologi star, yang dimana setiap device dihubungkan ke dalam satu hub atau switch, yang dimana hub atau switch ini akan menangani berbagai request tersebut. Seperti yang kita lihat di dalam gambar, pada device 1, 2, 3, 4, dan 5 terhubung ke dalam satu hub di tengah, yang dimana pada topologi ini apabila perangkat end user atau device 1, 2, 3, 4, 5 itu ada yang mengalami kerusakan, maka jaringan yang lain tidak akan terpengaruh. Salah satunya dikarenakan dia terhubung ke dalam hub. Kemudian untuk penggunaan hub ini sendiri ini akan sangat efisien dikarenakan tidak memerlukan terlalu banyak kabel antara satu device, sehingga untuk konfigurasi serta scalability dia akan menjadi lebih baik. Tetapi kekurangan utamanya pada topologi star ialah apabila jaringan di hub ini rusak atau perangkat hub ini ada masalah, maka seluruh device yang tersambung ke dalam satu hub ini akan mengalami masalah juga. Kemudian terdapat topologi mesh. Pada topologi mesh ini merupakan salah satu bentuk topologi upgrade atau perkembangan dari topologi ring, yang dimana di sini antar device sudah dapat terhubung masing-masing, sehingga apabila salah satu jalur rusak seperti yang kita anggap device 1 dan device 3 di sini rusak, maka device lain tidak akan begitu terpengaruh karena terdapat direct koneksi, yang dalam artian apabila device 2, device 4, 6 maupun 5 ingin langsung ke device 3 itu dapat langsung. Tetapi untuk device 1 dan device 3 yang di sini jaringannya rusak, maka akan memerlukan sedikit usaha lebih, di mana device 1 harus melewati device 5 baru bisa ke device 3, atau device 1 bisa melewati device 4 dan 6 kemudian baru ke device 3 sebagai transisinya.
Kemudian terdapat pula topologi tree atau pohon, di mana seperti yang kita lihat pada perangkat 1 atau node 1 di sini dia terhubung dengan perangkat 2 dan perangkat 3. Kemudian perangkat 2 dan 3 itu dia terhubung lagi dengan perangkat 4, 5. Kemudian perangkat 3 terhubung dengan 6, 7. Yang dimana pada topologi ini dia berbentuk seperti pohon ya. Yang dimana di bagian paling atas atau node 1 ini merupakan komputer utama yang mengakses internet. Tetapi dia dapat berbagi internet tersebut menggunakan jaringan LAN atau yang lain kepada komputer 2 dan 3, yang dimana akan diturunkan lagi di bawahnya seterusnya. Serta yang terakhir terdapat topologi hybrid. Di sini dapat kita lihat terdapat kurang lebih 3 topologi yang digunakan secara bersamaan, yaitu topologi star di sini, kemudian topologi ring di sini, dan juga topologi tree di sini. Salah satu kelebihan dari topologi hybrid adalah di mana topologi ini bisa menyesuaikan tergantung dari kebutuhan, kemudian pendanaan, serta kemampuan dari teknisi yang melakukannya. Kemudian juga untuk topologi ini dia dapat menyesuaikan tempat dengan lebih baik, di mana dia dapat terhubung ke dalam satu switch di topologi star di tengah. Tetapi tetap juga ini memiliki kekurangan, di mana apabila ada salah satu topologi yang bermasalah, maka perangkat atau device yang ada di topologi tersebut biasanya akan terpengaruhi, terutama apabila dia terhubung ke dalam satu switch yang sama, itu bisa berakibat menjadi lebih fatal. Kemudian untuk komponen-komponen yang umum digunakan dalam jaringan itu adalah server, switch, dan end device. Tetapi terdapat juga kabel LAN yang umumnya digunakan untuk menyambungkan antara satu perangkat dan juga perangkat lainnya. Kemudian untuk topologi yang digunakan oleh Krakatau IT itu sendiri ialah topologi star. Di sini saya sudah membuat gambaran dalam bentuk Cisco, di mana dapat kita lihat dari informasi yang saya dapatkan dari teman saya yang bekerja di sana. Di sini terdapat sebuah topologi star sederhana yang digunakan oleh departemennya, yang dimana terdapat switch di tengah dengan beberapa klien. Di sini saya membuat 4 klien dengan kurang lebih IP-nya 192.168.0.1.2.3.4, yang dimana menyesuaikan, yang terhubung langsung menuju switch, di mana switch ini akan melakukan komunikasi antar device and user, kemudian akan diteruskan ke dalam server PT atau perusahaan tersebut, yang dimana apabila switch ini rusak, itu tentunya akan mempengaruhi keseluruhan dari perangkat yang ada di dalam departemen tersebut. Nah, kemudian ada alasan mengapa penggunaan topologi star ini di-apply oleh perusahaan Krakatau IT. Alasan klasiknya atau alasan umumnya adalah yang saya dapatkan berdasarkan interview yang saya lakukan. Itu yang pertama, mudah dikelola. Hal ini terjadi karena seperti yang kita lihat pada topologi star, itu dia tidak terlalu menggunakan banyak kabel serta tidak terlalu banyak konfigurasi yang dilakukan. Perangkat end device hanya perlu terhubung ke dalam switch, dan switch terhubung menuju server atau internet lain yang diperlukan. Yang kedua, scalability atau mudah dikembangkan. Hal ini terjadi karena pada perangkat topologi star, apabila ingin dilakukan scalability atau pengembangan menuju topologi hybrid atau mungkin topologi star yang lain, hal tersebut akan sangat mudah. Hal ini disebabkan karena switch hanya perlu terhubung ke dalam switch yang lain atau mungkin server yang lain, sehingga penggunaan kabel akan menjadi lebih sedikit, yang dimana untuk kabel LAN itu sendiri terhadap end user hanya digunakan untuk terhubung ke dalam switch, sehingga apabila salah satu switch bermasalah sedangkan ada switch lain yang berfungsi, maka device yang terhubung dengan switch lain itu dapat terus menggunakan secara normal, hanya device yang terpengaruh dan terhubung oleh switch tersebut yang akan bermasalah. Kemudian ada keandalan tinggi. Hal ini dikarenakan mudahnya serta simpelnya konfigurasi, sehingga akan lebih mempermudah proses dalam kita melakukan pemasangan dan penginstalan, serta konfigurasi akan jauh lebih mudah. Dan yang terakhir adalah kecepatan transfer yang tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, karena device and user terhubung menuju switch, di mana data tidak akan saling bertabrakan seperti jika antara device and user dengan end user saling terhubung seperti pada topologi ring. Kemudian dari switch itu sendiri dia dapat langsung mengirimkan data
untuk langsung diolah ke dalam server, sehingga data yang dikirimkan pun bisa langsung dalam jumlah besar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk dari perusahaan Krakatau IT ini sendiri. Memang cukup menarik buat saya dikarenakan memang perusahaan ini bergerak juga di dalam bidang IT, yang bidang tersebut sama dengan bidang yang saya pelajari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.